Lama tak ada respon, Israel akhirnya membalas serangan ketika menggempur Iran pada Sabtu 26 Oktober dini hari. Di luar dugaan, dampak dari serangan yang dijanjikan ternyata tak seberapa, terlebih balasan ke arah Israel langsung dibayar tuntas setelahnya. Ya, di saat pasukan Netanyahu sibuk melancarkan serangan, di saat itulah pertahanan mereka lengah. Merangkum sejumlah serangan ke Israel setelah operasinya ke Iran, berikut daftar yang telah dirangkum data fakta dari berbagai sumber. Digempur Hizbullah dengan 80 roket. Tak lain dan tak bukan, gempuran pertama ternyata datang dari gerakan perlawanan Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah. Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan IRNA, kelompok tersebut mengaku telah menarget pasukan Israel di dekat Ras al-Naqura dengan tembakan rudal yang berhasil menghantam lokasi pertemuan tentara. Kantor berita resmi Iran itu lebih lanjut melaporkan, Hizbullah meluncurkan rentetan 80 roket dan rudal, menargetkan 6 pangkalan lainnya di wilayah pendudukan utara secara bersamaan. Selain di dekat Ras al-Naqura, kelompok itu juga melakukan serangan di pangkalan Mishar, markas intelijen utama Israel untuk wilayah utara, serta di daerah Kiryat Utara Haifa, sekaligus menunjukkan kemampuan mereka untuk menjangkau lebih dalam ke wilayah yang diduduki Israel. Dalam operasi lain, Hizbullah menargetkan pangkalan udara Tel Nov yang terletak di selatan Tel Aviv dengan drone, sementara konsentrasi militer Israel di sekitar pemukiman Aita al-Shab juga tak luput dari serangan rudal. Hizbullah juga mengaku bertanggung jawab atas serangan di situs Jal al-Alam. Dalam kesempatan berbeda, Israel dalam keterangan yang dikutip CBC News mengakui lebih dari 200 proyektil ditembakkan dari Lebanon hari itu, di mana pecahan dari sekitar 30 roket merusak beberapa bangunan dan mobil di kota utara Nahariya. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel mengatakan timnya sedang menangani kebakaran yang dipicu oleh serangan roket di 7 lokasi tersebut. Tentara Israel berguguran. Israel secara dramatis menyerang Iran di saat mayoritas penduduk sedang terlelap. Sialnya, di hari yang sama, militer Israel mengakui 5 tentaranya gugur dalam pertempuran di Lebanon pada hari Sabtu, mewakili jumlah di antara 37 orang yang dilaporkan meninggal sejak 30 September menurut Al-Arabiya. Yah, gugurnya pasukan mewakili kerugian tak terhindarkan bagi Israel yang mewarnai eskalasi ini. Israel mengatakan hanya ada 27 tentara yang gugur sejak operasi darat terbatas ke Lebanon dimulai. Namun Hizbullah minggu lalu mengklaim pejuangnya telah menghabisi 70 tentara Israel di area tempur. Demikianlah, Hizbullah sering mengatakan Israel tidak jujur tentang jumlah korban di kubunya. Selain itu, 24 tentara dilaporkan terluka pada Kamis malam dengan 4 diantaranya dalam kondisi kritis. Dengan demikian, lebih dari 60 tentara terluka dalam 24 jam terakhir menurut militer hari itu. Sebagai tanggapan, Kepala Angkatan Darat Israel Herzi Halevi melalui keterangan yang dirilis New Arab mengatakan perang di garis depan utara dengan Lebanon sebenarnya dapat dihentikan setelah menghabisi komandan Hizbullah. Hanya saja hal ini tidak mencerminkan posisi yang diambil oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang telah menolak kesepakatan gencatan senjata. Walau begitu, ada keyakinan bahwa kelompok tersebut berkumpul kembali dan mulai menggunakan persenjataan lebih canggih dalam perang. Drone lukai warga Israel. Tidak hanya dari kalangan tentara, warga sipil pun kena imbas pertempuran setelah drone Hizbullah menghantam kawasan industri Bar-Lev di Israel Utara pada Minggu 27 Oktober, sehari setelah serangan ke Iran. Mengutip Time of Israel, drone dilaporkan telah menargetkan pabrik penerbangan dekat Acre milik perusahaan komponen penerbangan BAZ dan melukai 2 orang. Magen David Adom menyatakan para medisnya memberikan perawatan medis kepada korban yang masing-masing mengalami luka sedang dan ringan. Para medis Magen David Adom, Eyal Boyes, menceritakan apa yang dilihatnya saat tiba di lokasi kejadian. Kami dituntun kedua korban yang terluka akibat pecahan peluru.
Pria berusia 61 tahun mengalami luka sedang di tubuh bagian atas, sementara pria berusia 31 tahun mengalami luka ringan di tangan. Keduanya dalam keadaan sadar penuh, ungkapnya kepada Jerusalem Post. Kemudian ia menambahkan, timnya juga merawat beberapa orang yang menderita kecemasan di tempat kejadian. Menurut catatan kepolisian, pasukan sedang beroperasi di tempat kejadian ketika drone itu meledak di atap gedung. Militer Israel pun mengonfirmasi bahwa drone yang diluncurkan dari Lebanon menghantam kawasan industri tersebut dan rincian lebih lanjut sedang diselidiki. Kebakaran misterius di Tel Aviv. Sebuah rekaman yang memperlihatkan kebakaran pada perumahan di Tel Aviv beredar di media sosial. Tampak kobaran api menyelimuti bangunan, sedang asap hitam pekat membumbung di udara tak lama setelah Israel menyerang Iran pada Sabtu, 26 Oktober. Media Israel melaporkan tim pemadam kebakaran langsung dikerahkan saat itu, meski belakangan diketahui bahwa bangunan telah habis terbakar. Menurut keterangan yang dikutip The Jerusalem Post, kebakaran itu terjadi di Jalan Korkidi di Tel Aviv, pun sejumlah tim disiagakan di beberapa area sekitar lokasi kejadian. Pasalnya, banyak warga terjebak di bangunan yang sudah dilalap kobaran api. Pemerintah setempat bahkan meminta warga yang berada di sekitar lokasi kebakaran agar tetap berada di rumah. Meski dampak serius terbuka luas, Israel masih bungkam terkait laporan lebih lanjut mengenai kebakaran itu. Tidak adanya hasil penyelidikan terkait penyebab hingga kerugian yang dialami membuat kejadian ini masih meninggalkan tanda tanya hingga hari ini. Karenanya, insiden kebakaran di tengah peningkatan eskalasi Israel bersama Iran dan proksinya diidentifikasi sebagai kebakaran misterius oleh media. Israel bikin Timur Tengah makin panas. Tidak bisa dimungkiri serangan-serangan ke Israel baru-baru ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya ketegangan di kawasan. Begitu pula serangan Israel ke Iran terjadi saat konfliknya dengan Hamas, Hizbullah maupun proksi Iran lainnya masih berlangsung. Mewaspadai sejumlah kemungkinan, militer Israel lebih lanjut telah mengerahkan kemampuan penuh dalam keadaan siaga secara ofensif maupun defensif untuk menghadapi situasi ini. Tak ayal, kekhawatiran praktis meningkat sebab serangan demi serangan berisiko mendorong musuh bebuyutan itu semakin dekat ke perang habis-habisan. Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan yang dirilis CBC News menuduh Israel telah membawa kawasan ke ambang perang yang lebih besar karena serangannya ke Iran. Kementerian itu sekaligus menyerukan kepada masyarakat internasional untuk secepatnya mengambil tindakan penegakan guna menghentikan pemerintahan Netanyahu. Di sisi lain, Presiden AS Joe Biden mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia mendapat pemberitahuan dari Israel sebelum serangan terhadap Iran. Namun kepada wartawan ia mengatakan, sepertinya mereka tidak menyerang apapun kecuali target militer. Sembari menambahkan harapan semoga ini adalah akhir. Sebagaimana diketahui, serangan hari Sabtu yang mewakili ancaman Israel selama berminggu-minggu terjadi saat Timur Tengah berada di ambang perang regional. Sejak Oktober 2023, Israel telah melancarkan serangan darat yang menghancurkan di jalur Gaza dan invasi ke negara tetangga Lebanon, yang menargetkan sejumlah milisi di bawah payung poros perlawanan. Serangan terbaru Israel ke Iran disebut berpotensi mendorong terjadinya lonjakan ketegangan perang di Timur Tengah. Lebih dari itu, belum ada tanda-tanda yang menunjukkan pertikaian antar pihak akan berakhir dalam waktu dekat.